yang wajib. Full. Harusnya kita cium tangan sama dia. Pegangin aja. Ahli ibadah, bukan ahli gaplek, bukan. Kalau ahli gaplek mau kagak. Apalagi ahli remi. Ahli ibadah artinya dia kelihatan tuh dia sholat jamaah bareng di majelis ilmu, walaupun bukan orang yang berilmu, itu udah harus kita minta keberkahan dari beliau, cium tangan yang seperti itu, walaupun kita gak kenal sama beliau, ya. Tapi jangan setiap kelihatan nih orang pakai eagle nih, gue cium tangan bolak balik. Ada di mana sesatu tuh orang baru pindah pakai eagle, tampang Arab, cium tangan bolak balik. Buddha nyesel cium tangan katanya, ya. Beliau ini termasuk orang yang langka, yang jarang dari segi umur yang lewat sampai 84. Tapi dalam keseharian beliau yang beliau lakukan adalah hal-hal yang baik. Dan ini lebih istimewa lagi. Termasuk orang yang paling baik, kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Termasuk mudah-mudahan beliau masuk bagian ini, amin ya robbal. Jangan sampai sebaliknya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk orang umurnya panjang, pekerjaannya jelek. Dan nomor 65 masih megaplek. 65 udah kagak pantas main gaplek. Lagi pakai duit. Dari kuping pakai ditindik, kuping pakai gantungin jepitan jemuran. Tapi gak pantas 65. Mestinya kalau udah 40 udah mulai ngeliat-liat masjid mana nih, jejak kaki masjid saya udah sampai mana, jejak kaki tempat duduk saya di musola udah sampai mana, udah banyak atau belum. Udah 40 ke atas sudah mikir begitu mestinya, ya. Saya jauh dari sini ke Masjid Al-Anwar. Masjid Al-Anwar udah ada parkiran baru, muat kalau pakai motor. Ya Ustaz Masyuri, muat kalau pakai motor. Lagi dijagain parkirannya. Gak usah takut hilang, aman. Bang Mamat di sini, ya, aman insya Allah. Ya. Jadi kalau kita udah mulai 40 ke atas, udah mulai mikir berapa jejak kita ada di masjid, berapa jejak kita ada di musola, yang itu merupakan bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah Bapak Haji Lukman Malihun ini diantara yang saya salutnya, beliau menurunkan perbuatan-perbuatan baiknya kepada anak-anak dan cucunya. Warisan yang paling berharga, warisan yang paling bernilai itu bukan rumah, bukan harta, bukan mobil, bukan berlian, bukan emas, bukan tanah. Ada 3 yang paling berharga yang diturunkan, diwariskan oleh orang tua mestinya. Apa? 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Itu yang paling berharga yang diturunkan. Kalau orang tua sudah menurunkan itu iman, Islam, ihsan kepada anak-anaknya, maka orang tua udah tenang kan? Matinya merem Pak, yang matinya melek. Tenang ninggalin anak. Imannya udah, Islamnya udah, apalagi ihsannya udah. Tapi kalau iman kagak, Islam kagak, ihsan kagak, seberapapun segunung tuh harta yang ditinggalkan, nggak karuanan habis, gontok-gontokan, ya. Boro-boro mikirin sedekah jariah buat orang tua, buat dia aja perang mulu. Tapi kalau orang anaknya baik, nih warisan sekian, harta dari orang tua sekian persen buat jariah orang tua, yang namanya punya orang tua asalnya tuh. Kalau anak-anaknya termasuk diturunkan iman, Islam dan ihsan. Ini yang sudah beliau lakukan. Kita lihat satu keluarga kelihatan tuh. Ini orangnya rajin sholat, ini orangnya sering ada baca Quran di rumahnya, tilawatul Qurannya terjaga, sholawatnya terjaga, ya.
silaturahim antar keluarganya terjaga. Itu kalau udah begitu berarti iman, Islam, ihsannya udah cukup yang begitu. Sekalipun yang ditinggalkan tidak ada hartanya, aman, rukun. Ya, nggak akan berebut waris kalau nggak ada hartanya. Pada berebutin, nggak ada. Tapi itu yang paling bernilai, yang paling berharga itu iman, Islam, ihsan. Pak, kalau kita punya iman mah gampang, paling beruntung. Ya, paling beruntung. Dan orang tua yang sudah menurunkan keimanan nanti ketemu sama anaknya di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan juga anak keturunan yang mengikuti keimanan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka dengan keturunan-keturunannya nanti di surga. Nanti gambarannya begitu. Makanya di hadis itu dijelasin. Jadi begini Pak, nanti orang yang beriman sama anak-anaknya itu ketika bapaknya sampai di surga atau anaknya duluan yang sampai di surga, dia nanya sama Allah, "Ya Allah, bapak saya mana? Ibu saya mana? Anak saya mana? Istri saya mana? Istrinya dua, suami saya mana?" Kata Allah, "Orang yang kamu sebutkan itu derajatnya sama kamu beda. Kamu lebih tinggi, anak-anakmu di bawah kamu derajatnya. Bahkan sebagian anak kamu ada yang masuk neraka duluan, masuk nyangkut dulu di neraka. Tapi ada juga bapak kamu udah masuk surga, tapi adanya di bawah tingkatan surganya. Ada juga saudara kamu, istri kamu, tapi di bawah tingkatan surganya." Orang yang di surga tadi tuh ngomong sama Allah, "Ya Allah, saya beramal bukan hanya buat diri saya ya Allah, tapi saya juga beramal buat mereka. Maka pertemukanlah hal saya dengan mereka semua." Akhirnya Pak, semua yang disebutkan itu yang ada di surga diangkat derajatnya bersama dengan anaknya yang sudah masuk duluan, yang lebih tinggi derajatnya. Itu diangkat. Ya, kalau yang namanya diimbang, namanya diimbangi kan begini nih, diimbang ini. Ya, yang satu misalnya beratnya 70 kilo, yang satu beratnya 40. Kalau biar sama beratnya bagaimana kira-kira? Yang 70 dikurangin, yang 40 dinaikin, kan gitu. Ya, jadi sama beratnya. Berarti kalau hitung-hitungan begitu, orang yang tingkatan surganya lebih tinggi diturunin tingkatan surganya, yang di bawah dinaikin tingkatan surganya. Tapi Allah Maha Pemurah. Allah nggak begitu. Yang udah tinggi tetap, yang bawah dinaikin ke tempat yang lebih tinggi. Maka Allah menyatakan, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Tidak kami kurangi dari amal mereka sedikit pun. Nggak dikurangi. Maka semua kita akan bertemu nanti di surga Allah dalam satu derajat yang sama. Kita lihat di atas kita, bapak kita, keturunan kita, dan nenek moyang kita, siapa yang tinggi derajatnya nanti akan sama dengan mereka. Atau anak kita mungkin ada yang lebih tinggi derajatnya di surga, maka kita akan bersama dia juga dalam kemurahan fadil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untungnya orang beriman. Nah, kalau kita menurunkan keimanan sampai kepada hal tersebut, apa untungnya lagi? Kata Nabi, "Ajaban li amril mu'min, ya, kullu inna amrahu kullahu khair." Sangat mengagumkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkara orang beriman itu baik, nggak ada yang jelek. Kata Nabi, sangat mengagumkan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan yang model begini nih nggak bisa didapatkan kecuali untuk orang yang beriman. Lalu apa maksud Nabi? Buat orang yang beriman, ya kita namanya hidup kan kadang enak kadang susah.
Nah gitu ya. Wah, ada orang itu senang mulu gitu. Nggak ada. Siapapun dah. Jadi sekarang Bang Jai senang, belum tentu dulunya. Iya kan? Belum tentu. Pak Haji Dasuki kontrakan Brerot, belum tentu sebelumnya bagaimana. Semuanya itu ada masanya Pak. Zaman sungsang sebelnya bagaimana kita? Ada susah, ada senang. Semuanya ada masanya. Tapi buat orang yang beriman, semuanya baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau orang yang beriman diberikan satu kesenangan dan kemudian dia bersyukur, fakana khairallah, maka itu baik bagi dia. Terus kalau dikasih susah bagaimana? Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairallah. Kalau dia dikasih kesusahan, dia sabar, maka itu juga baik buat dia. Senang baik, senang dengan syukur jadi baik, susah dengan sabar jadi baik. Biarin hujan-hujan dikit, sabar. Penting ada makanannya kan gitu ya. Masih gerimis. Baru sampai makanan belum dikasih, suruh ceramah. Sabar. Kan juga gedean dapatnya kali. Sabar. Nah itu untuk orang beriman. Maka kalau dibekali keimanan dalam keluarga kita, itu harta paling berharga dari orang tua yang dikasih. Kemudian Islam juga harta yang berharga buat kita. Karena buat orang Islam itu, kita ini hidup ini buat orang Islam itu semuanya kebaikan juga. Yamutul muslimu baina hasanatain, hasanatin yantaziruha, hasanatin qad khadaha wa hasanatin yantaziruha. Orang muslim yang mati itu, yang meninggal itu terletak di antara dua kebaikan. Baina hasanatain, hasanatin qad qadaha, satu perbuatan baik yang sudah dia lakukan, wa hasanatin yantaziruha, dan satu perbuatan baik yang dia tunggu akan dia lakukan. Kita kan begitu hidup. Tadi habis sholat maghrib, nungguin sholat isya. Coba kalau antar meninggal antar maghrib sama isya, kita niatnya terus gue mau sholat isya nih, gue tungguin mati, husnul khotimah. Lagi matinya di masjid. Mau gak? Besok? Mau besok. Oh enggak. Dari isya kita nungguin subuh. Dari zuhur nungguin asar. Zuhur udah, asar udah, maghrib. Terus begitu tiap hari. Berarti hasanatin qad qadaha, satu perbuatan baik yang sudah kita lakukan, wa hasanatin yantaziruha, dan satu perbuatan baik yang kita tunggu akan kita lakukan. Kalau kita meninggal di perbuatan baik tersebut husnul khotimah, atau antar waktu kebaikan tersebut juga husnul khotimah. Nah, husnul khotimah di situ kita cari. Yang kita minta husnul khotimah, minta itu sebelum mati. Jangan udah mati didoain husnul khotimah. Kalau saya sih kurang tepat saudara-saudara. Orang udah mati, semoga husnul khotimah, udah lewat. Ibaratnya udah sampai finish. Orang pulang umroh, balik sampai rumahnya, didoain semoga selamat sampai rumah. Udah balik. Husnul khotimah tuh sampai finish. Finish udah lewat, berarti udah gak ada husnul khotimah. Udah ketahuan tuh husnul khotimah, husnul khotimah di situ adanya. Ya. Maka kalau kita mendoain orang udah meninggal, bukan semoga husnul khotimah, semoga diampuni dosanya, diluaskan kuburnya, ya begitu. Ya, bukan semoga husnul khotimah. Ya. Terus lagi tulisannya beda lagi. Husnul khotimah pakai H kecil, husnul khotimah pakai kho. Jangan dibalik. Husnul khotimah. Husnulnya pakai kho, khotimahnya pakai H. Atau ada duanya, husnul khotimah. Beda titik aja, bahasa Arab beda Pak.
KH husnul dengan husnul beda. Kalau husnul baik, kalau husnul tercela, hina. Jadi kalau semoga dia husnul khotimah, semoga akhirnya tercela. Jadi begitu. Salah tulisan. Ini ngaji Musa Nastar, dijelasin tuh. Ada titik yang ada titiknya. Nah itu termasuk bagian kita. Nah ini buat orang yang Islam, ya mutul muslimu baina hasanatain, hasanatin qad qadaha wa hasanatin yang taziruha. Kita begitu. Ya. Kadang-kadang kita kurang yakin sih ya. Kurang yakin kita. Ya, yakin nggak? Yakin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yakin. Nah, terakhir ihsan. Ihsan. Ini kalau imannya mantap, maka mendorong keislaman dan mendorong ihsan. Apa ihsan? Ada dua pengertian. Yang pertama dari hadis Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Bagaimana tuh? Melihat Allah. Tapi kalau memang kamu gak sanggup seperti itu, maka yakinilah dalam dirimu bahwa ibadahmu sedang diperhatikan Allah. Karena Allah maha melihat. Kalau kita sholat, Allah kita yakin Allah sedang melihat kita. Kira-kira sholat kita sembarangan kan gitu? Ya, jangankan sholat dilihat Allah, lihat calon mertua aja khusyuk bener. Sholat di depan calon mertua, Bismillah, Alhamdulillah. Di depan calon mertua, iya. Pas sudah jadi mertua maka agak begitu lagi udah. Gak begitu kan? Ya. Baru-baru doang. Diperhatikan Allah. Dalam pengertian ihsan menurut hadis. Kemudian pengertian yang lain ihsan itu apa? Ada satu firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan ihsan. Berarti apa tuh ihsan? Ihsan itu di atas adil. Maka wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Apa ihsan? Di atas rata-rata. Kalau kita baru mengerjakan kewajiban berarti belum ihsan. Kalau kita baru melaksanakan sesuatu yang masih sifatnya harus, belum ihsan namanya. Ya, itu belum ihsan. Contoh misalnya gini, ada orang pinjam duit 1 juta, mulangin 1.200.000 tanpa perjanjian nih, bukan dari awal. Itu 1.200.000, sejutanya adil, 200-nya ihsan. Itu di atas adil, ihsan. Tapi jangan dari awal, jangan. Gue minjem 1 juta, ntar gue pulangin 200. 1.200.000. 200 oh gak orang. Atau yang minjemin ngomong, gue pinjemin dia 1 juta, tapi pulangin dia 1,5 juta. Nah riba tuh gak boleh. Tapi kalau tanpa ngomong, pinjam, dia akan pinjam 1 juta. Nah, tiba-tiba balikin, ini saya balikin. Nggak pakai ngomong lebih, dihitung kok lebih, yaudah saya sedekah. Nah itu ihsan namanya. Berarti di atas adil. Kerohiman dalam waris ihsan. Kerohiman dalam waris ihsan. Karena mestinya nggak dapat dikasih, jadi dapat, berarti ihsan. Tapi jangan juga bilang kerohiman padahal ngambil punya orang. Mohon maaf nih, misalnya di kasus yang ada banyak di masyarakat, ada seorang bapak istrinya meninggal, kawin lagi sama yang lain, dikasih ring, ya baru sebulan kawin, meninggal nih bapaknya. Anaknya kagak terima, enak banget baru kawin sebulan dapat harta. Akhirnya nih ibu tirinya disuruh keluar dari rumahnya. Udah jangan di sini dah. Tuh rumah dijual diem-diem. Gak pakai ngomong sama ibunya. Tiba-tiba dikasih kerohiman. Nyak, saya kasih nih 10 juta kerohiman. Padahal kalau dihitung 1/8 dari dia, itu dapatnya bisa 1 miliar.
Ini kan kalau kita mau ngayal kan yang tinggi-tinggi ya. 1 miliar dapatnya, dikasih 10 juta di kerohiman, udah pegang. Itu bukan kerohiman, ya, itu bukan kerohiman, itu bukannya ihsan, di bawah adil. Nah ini nggak boleh. Ya, berarti kalau mau ihsan di atas. Nah kita melakukan kewajiban adil, sholat 5 waktu adil, melakukan sholat sunnah ihsan, melakukan sholat sunnah ihsan. Nah, perbuatan-perbuatan baik kita, hasil kita tiru dari orang tua kita kembalikan juga kepada orang tua, itu adalah ihsan kita. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti jejak yang telah disampaikan, yang telah ditiru oleh orang-orang tua kita, itu menjadi pahala buat mereka semua. Dan juga kita teruskan lagi kepada anak-anak kita. Jadi nanti terus Bapak Haji Lukman Malihu udah nyontohin yang baik kepada anaknya, anak-anaknya nanti nyontohin lagi buat cucu-cucunya, ya. Sebab memang masanya beda-beda. Kalau masa anak sekarang nih beda sama masa bapak-bapak dulu, lain udah, beda sekali. Kalau dulu kan kacang masih enak, sekarang udah gak enak kacang. Berarti udah nomor 60, gak enak. Kalau orang dulu Pak dipanggil sama orang tua ditanya, Tong, udah sholat? Belum Pak, cepetan sholat, langsung buru-buru. Orang sekarang nih, anak sekarang, kalau tanya bapaknya, Tong udah sholat? Malah nanya, malah bilang, kamu nanya. Malah begitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, begitu. Ini generasi gadget yang sekarang begitu. Ya, udah lain lagi, makanya perlu pendekatan khusus. Nah makanya mari kita didik anak-anak kita supaya meneruskan jejak dari orang tua kita dan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum